Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trilisti Widyadini, NIM 14423000078 dari kelas R. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya desain pasif, yaitu redesign gedung rektorat. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan permasalahan apa aja yang ada di gedung rektorat ini. Jadi yang pertama ada permasalahan termal. Jadi paparan sinar matahari itu langsung mengenai atap gedung rektorat ini, dan permukaannya itu hampir datar sehingga radiasi matahari itu secara maksimal langsung mengenai atap gedung ini. Jadi langsung diserap oleh struktur atapnya. Jadi untuk solusinya yaitu menggunakan atau mengganti atap gedung ini menggunakan green roof, sekalian untuk menanam tanaman di atas atap untuk menyerap panas sehingga panas yang diterima oleh gedung itu berkurang, dan sekaligus untuk memberikan pendingin alami melalui penguapan atau evapotranspirasi. Selanjutnya yang kedua, masalah pencahayaan pasif yang ada di dalam gedung rektorat ini. Jadi yang pertama, karena sebenarnya gedung rektorat ini mempunyai void yang sebenarnya gunanya untuk ventilasi silang dan menambah pencahayaan di dalam ruangan. Tetapi karena di lantai paling atas gedung rektorat ini tidak tembus, jadi voidnya hanya sampai lantai 3 atau 4. Jadi sehingga matahari dari atas itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan, sehingga pada bagian tengah ruangan rektorat ini masih menggunakan cahaya buatan atau cahaya bantuan dari listrik dari lampu yang ada di situ, sehingga siang hari pun tetap menggunakan lampu dan akibatnya tidak efektif atau tidak hemat energi. Tetapi untuk ruangan yang di pinggir-pinggir yang dekat jendela itu mempunyai banyak cahaya yang cukup, karena kebanyakan di situ jendelanya besar-besar kaca, tetapi tidak ada bukaan. Jadi solusinya untuk ini saya akan membuat void itu akan tembus dari atas, dan untuk bantuan yang lain saya akan menambahkan clerestory atau kaca dinding atas, sehingga cahayanya itu bisa sampai ke tengah ruangan meskipun privasi tidak terganggu. Jadi jendelanya cuma ada di atas saja, tidak ada di tengah. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang ada di dalam ruangan. Yang selanjutnya ada masalah penghawaan. Jadi bisa dilihat dari dampak samping ya, tampak selatan atau utara. Gedung ini tuh sangat tertutup, meskipun banyak kaca, tapi penghawaan sangat kurang karena sedikit banget bukaan ya. Jadi membuat penghawaan ruangan ini, gedung ini tuh kurang. Mungkin untuk awal desain atau konsepnya memang mereka menggunakan AC, jadi tidak perlu terlalu banyak bukaan. Cuman karena di sini tentang penghawaan pasif, jadi kita bagaimana caranya untuk membuat udara itu bisa masuk ke dalam gedung dengan efektif. Jadi solusinya yang saya ini adalah operable window atau mengganti sebagian kaca mati dengan jendela yang bisa dibuka. Itu yang pertama. Ini di sebelah ini juga ada gambar desain saya yang sudah terdapat beberapa bukaan jendela.
dan cross ventilation atau mengatur bukaan agar saling berhadapan sehingga udara dapat mengalir. Jadi di sini juga bisa dilihat ya, di kanan kiri bangunan tuh terbuka, jadi memungkinkan untuk terjadinya cross ventilation tadi atau ventilasi silang. Dan stuck effect atau efek cerobong jika memungkinkan buat atau membuat lubang vertical void. Jadi di sini saya juga dalam desain saya menembuskan void itu sampai ke atap. Jadi akan lubang dari atas sampai bawah, yang sebelumnya hanya stuck sampai lantai 3 atau lantai 4. Jadi begitu. Jadi agar perputaran udara lebih baik, penghawaan juga lebih baik. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam gambar rancangan saya. Di sini ada site plan. Jadi bisa dilihat gedung ini yang banyak bukaan sebenarnya itu di tampak utara dan selatannya. Tampak depan juga ada, cuman sampai beberapa lantai aja. Selanjutnya ada lantai dasar. Jadi sini saya tidak akan banyak merubah atau mengganti layout ya. Jadi saya akan tambahkan banyak taman aja, gak terlalu banyak sih, cuman menambahkan penghijauan di kanan bangunan. Itu nanti bisa digunakan untuk taman, untuk lantai dasarnya. Selanjutnya lantai 1, jadi ini saya akan rubah denah lantai satunya seperti ini. Yang sebelumnya tengah ini itu tertutup oleh ruangan, jadi ini saya akan buka agar orang yang ada di tengah atau tamu bisa keluar ke balkon, sehingga tidak terkungkung di tengah aja. Dan ini juga fungsinya sebagai penghantar udara dan cahaya agar bisa masuk ke tengah, karena sebelumnya semua ini dipakai untuk ruangan yang tertutup. Selanjutnya ini tampak atasnya. Jadi yang sebelumnya tampak atas tidak ada apa-apa, ini saya kasih green roof agar menurunkan termalnya yang masuk ke dalam gedung. Dan ini juga saya ada void juga yang saya bilang tadi akan tembus sampai ke atas. Jadi mengurangi panas yang ada di gedung dan bisa menyerap panas dan pendingin untuk gedung. Selanjutnya ini ada potongan yang tadi saya bilang bahwa saya membuat bukaan di kanan kiri gedung tersebut yang sebelumnya tertutup agar udara bisa masuk. Jadi akan terjadi ventilasi silang atau cross ventilation. Solusi dari penghawaan tadi. Selanjutnya ini adalah potongan B, bisa dilihat sini saya juga banyak membuat bukaan agar tidak pengap ini tadi berkaitan dengan penghawaan. Selanjutnya ini ada tampak depan. Jadi tampak depan ini saya berikan secondary skin. Kan di sini banyak jendela mati yang terlalu banyak menerima cahaya, karena tepat di sini berhadapan di timur atau barat. Jadi saya tutupi dengan secondary skin yang ada tanamannya sehingga sejuk, bisa menjadi pendingin juga bagi gedung. Dan ini yang saya blok hijau ini karena ini tempatnya lift, jadi tidak bisa diberi bukaan, tapi saya tambahkan wall vegetation untuk sebagai pendingin juga.
Selanjutnya ini ada tampak samping, ini juga terlihat bukaan. Jadi di depan bukaannya saya juga akan taruh tanaman-tanaman agar lebih dingin udara yang masuk. Selanjutnya ini ada perspektif. Di sini kelihatan bukaan dan tanamannya. Ini juga perspektif, jadi kelihatan ya, ada secondary skinnya dan tanaman-tanaman. Dan ini yang terakhir interior. Yang saya bilang tadi, saya memakai jendela di atas dinding agar cahaya yang di depan itu bisa masuk ke tengah. Jadi tidak melulu di ruangan yang berada di pinggir kaca aja. Jadi di sini ada jendela di atasnya nih, agar cahaya bisa masuk sampai ke tengah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.